Basudara Maluku Utara dimanapun Anda berada. Setelah kita memahami mengapa upaya percepatan pembangunan Sofifi sebagai ibu kota provinsi adalah keniscayaan, kini mari kita selaraskan pandangan terkait beberapa kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Ada sebagian dari kita yang masih keberatan dengan gagasan Sofifi menjadi kota mandiri atau kota madya dengan berbagai alasan yang perlu kita diskusikan bersama. Beberapa suara mengatakan penolakan dengan alasan adanya potensi tambang di Sofifi. Perlu kami tegaskan, pengembangan Sofifi sebagai kota mandiri atau kota madya tidak serta-merta berarti izin eksploitasi tambang akan dengan mudah diberikan secara serampangan. Justru dengan status yang lebih jelas dan tata kelola yang lebih kuat sebagai identitas kota, pemerintah daerah akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengatur dan mengawasi segala bentuk kegiatan ekonomi termasuk pertambangan, agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang ketat dan partisipasi publik akan menjadi kunci terhadap pengendalian kekhawatiran ini. Kemudian ada juga kekhawatiran bahwa Sofifi adalah tanah adat dan budaya yang harus dipertahankan oleh Kesultanan Tidore, mengingat jasa-jasa Kesultanan Tidore terhadap Indonesia. Tentu saja, nilai-nilai adat dan budaya adalah aset tak ternilai yang wajib kita jaga bersama. Namun, status kota mandiri tidak akan mengikis apalagi menghilangkan warisan budaya tersebut. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang lebih mandiri, Sofifi dapat mengembangkan potensi pariwisata budaya yang lebih besar, mempromosikan sejarah Kesultanan Tidore, dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan. Integrasi antara modernisasi dan pelestarian budaya adalah hal yang sangat mungkin. Contohnya bisa kita lihat daerah lain seperti Yogyakarta, yang meskipun berstatus daerah istimewa dan pusat pemerintahan, nilai-nilai adat dan budaya tetap lestari, bahkan semakin berkembang pesat. Begitu pula dengan Denpasar di Bali, yang berhasil menjadi kota maju tanpa menghilangkan identitas budayanya yang sangat kental. Ada pula kekhawatiran yang menyebutkan bahwa kota Tidore akan terancam kolaps jika Sofifi menjadi kota mandiri. Mari kita ubah perspektif ini. Sofifi dan Tidore sebenarnya memiliki potensi untuk saling melengkapi dan memperkuat. Dengan Sofifi yang berkembang sebagai pusat pemerintahan dan administrasi modern, kota Tidore dapat semakin fokus pada pengembangan potensi unggulannya sebagai pusat sejarah, budaya, dan pariwisata bahari. Daripada berkompetisi, lebih baik jika keduanya bisa menjalin sinergi yang kuat, di mana konektivitas dan pertukaran ekonomi akan semakin lancar, menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kokoh bagi seluruh Tidore Kepulauan. Banyak kota-kota di Indonesia yang berdekatan dan justru saling mendukung perekonomiannya. Tapi coba mari kita bayangkan skenario yang ada sekarang ini. Bagaimana jika Sofifi tidak menjadi daerah otonom atau kota madya? Wajah ibu kota kita kemungkinan besar akan tetap seperti sekarang, dengan pembangunan yang sangat lambat dan jauh dari harapan. Ini akan sangat memperlambat pembangunan Maluku Utara secara keseluruhan. Sebagai ibu dari ibu kota 10 kabupaten kota di Maluku Utara, Sofifi adalah etalase dan pusat pelayanan. Jika Sofifi tidak berkembang, maka aksesibilitas, infrastruktur penunjang pelayanan publik, dan fasilitas dasar lainnya akan terus tertinggal. Ini berarti kita akan mengulangi kelalaian yang sudah terjadi selama 25 tahun sejak Sofifi ditetapkan sebagai pusat pelayanan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kita tidak ingin generasi mendatang menghadapi kondisi yang sama, bukan? Penting untuk kita sadari bahwa wacana Sofifi sebagai kota mandiri atau kota madya bukanlah ancaman, melainkan sebuah momentum percepatan pembangunan yang tidak hanya akan menguntungkan Sofifi, tetapi juga seluruh Maluku Utara. Status mandiri akan membuka pintu lebar-lebar bagi alokasi anggaran, investasi, dan pengembangan infrastruktur yang lebih terfokus, tanpa harus menunggu prioritas dari daerah induk.
Hal ini justru akan meringankan beban Kota Tidore Kepulauan yang saat ini masih memikul tanggung jawab atas pembangunan ibu kota provinsi. Mari kita tinggalkan persepsi yang keliru dan mulai memandang gagasan ini sebagai langkah progresif untuk masa depan Maluku Utara yang lebih cerah. Dengan Sofifi yang mandiri, kita bisa lebih cepat mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Maluku Utara, menghubungkan pulau-pulau terpencil, dan memastikan bahwa setiap warga Maluku Utara merasakan kemajuan yang berarti. Ini adalah kesempatan kita bersama untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa Maluku Utara siap melaju dan menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Mari kita jujur bahwa saat ini Shirley Djuanda Laos memiliki kemampuan itu. Belum 1 tahun kita semua menyaksikan bagaimana komunikasi Shirley Djuanda dengan pemerintah pusat begitu cair dan hangat dibandingkan dengan gubernur daerah lain. Dengan basis dukungan 50,73%, bukanlah kaleng-kaleng kalau pesan komunikasinya akan mendapat pertimbangan dari pemerintah pusat. Mari katong bersatu padu mendukung setiap upaya Shirley Sarvin yang bertujuan untuk memajukan daerah kita. Maju ko Shirley Sarvin. Maju ko Shirley Sarvin. Apa pendapat Anda tentang potensi sinergi antara Sofifi dan Kota Tidore di masa depan? Dan apa tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.